Suara hantaman dahsyat terdengar di medan pertempuran. Semburan energi menghantam makhluk buas itu, membuatnya menjerit kesakitan. Sang tokoh utama melompat ke punggung monster tersebut. Wajahnya tetap tenang, menunjukkan keteguhan hati. Ia melompat turun tepat saat iblis itu tumbang. Hembusan angin berputar di sekelilingnya. Ia menatap monster itu dengan seringai kecil, dan narasi mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pemanah tingkat 93. Di tangannya, ia memegang sebuah anak panah sambil membaca notifikasi bahwa ia telah mengalahkan ogre dan menerima hampir 6.000 poin pengalaman. Menoleh ke samping, ia berkata bahwa ia akan memperoleh sekitar 100.000 emas dan berniat beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba, Yan mengernyitkan dahi. Di hadapannya berdiri gumpalan asap tebal. Dari balik asap itu muncul sesosok makhluk raksasa. Seekor ogre berkepala dua menampakkan diri sambil tertawa lantang. Dengan senyum menyeringai, makhluk itu mengeluarkan raungan menggema. Sang protagonis sempat terkejut. Ogre itu mengayunkan pentungannya dengan keras. Yan berhasil menghindar dengan lompatan cepat. Ia mendarat dengan mantap di tanah dan menyadari bahwa ia selamat berkat kemampuan percepatan yang sedang aktif. Dengan wajah serius, sang tokoh membaca bahwa kemampuan percepatannya hanya akan aktif selama 1 menit lagi. Ini bisa menjadi masalah, ucapnya. Ogre tersebut terus melancarkan serangan bertubi-tubi dan dalam pikirannya, Ian tahu bahwa ia harus menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu 1 menit. Sebuah proyeksi biru muncul di hadapannya. Ia berdiri tegak di depan ogre. Menatap ke arah kakinya, Ian berpikir bahwa ia hanya memiliki 1 perangkap tersisa. "Aku tidak punya pilihan lain," gumamnya. Melihat monster itu bersiap menyerang, sang protagonis tahu bahwa ia harus menghitung waktu dengan tepat. Sedikit saja meleset, akibatnya bisa fatal. Ketika pentungan itu melayang ke arahnya, Ian melompat ke samping untuk menghindar. Lalu, kilatan listrik melingkupi tubuh ogre. Sebuah notifikasi muncul. Perangkap setrum tingkat tinggi telah diaktifkan. Target akan lumpuh selama 5 detik dan menjadi sangat rentan terhadap serangan. Cahaya biru berkumpul di sekitar mata Ian ketika ia berbicara tentang keberhasilannya menjebak monster tersebut. Ia pun bersiap menarik busurnya dan tak lama kemudian muncul pesan lain. Kemampuan aktif meningkatkan kerusakan kritis. Tembakan yang presisi dan fokus telah diaktifkan. Yang menarik busur dan dengan tenang berkata bahwa itu sudah cukup. Wajahnya terlihat serius. Anak panah melesat dan menembus tubuh monster besar itu. Suara auman yang menggelegar terdengar menggema di sekeliling mereka. Sang tokoh utama membaca notifikasi yang menyatakan bahwa ia baru saja berhasil menaklukkan ogre berkepala dua dan memperoleh hampir 100.000 poin pengalaman. Yang kemudian berjalan mendekati tubuh monster tersebut dan mengamati barang-barang yang dijatuhkan. Saat berdiri di depan tampilan proyeksi, tokoh utama terkejut membaca bahwa ia mendapatkan pelindung bahu dan sepatu milik Ogre Warrior, 2 bagian dari set langka. Ia pun berkata bahwa kemungkinan mendapatkan setidaknya 1 bagian dari set tersebut sangat kecil, seperti memenangkan loter. Namun hari ini, ia berhasil mendapatkan 2. Jika dijual, nilainya bisa mencapai setidaknya 5 juta won. Hari ini, keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Yang masih terkejut bertanya apakah hadiahnya sudah habis. Ia melihat daftar hadiah sambil tersenyum. Tokoh utama kemudian memandangi kristal muan, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Adegan berganti menampilkan para petarung dari berbagai kelas disertai pengantar bahwa Kailin adalah game realitas virtual terbaik di dunia yang dirilis setengah tahun lalu dengan lebih dari 10 juta pemain aktif. Game ini sangat populer dan mendominasi industri game global. Sinar matahari menyinari gedung tempat kapsul VR berada. Ian keluar dari kapsul tersebut dan mengisahkan bahwa ia membeli kapsul VR seharga 10 juta won untuk bermain Kailin, menggunakan uang yang seharusnya untuk biaya sekolah serta seluruh tabungan dari pekerjaan paruh waktunya. Banyak orang menganggapnya nekat. Dengan kacamata di kepalanya, Ian menarik tali busur dan melanjutkan monolognya. Meskipun ia mulai bermain 2 bulan setelah game dirilis, ia berhasil membangun karakter pemanah yang kuat hanya dalam waktu 4 bulan. Saat berburu monster, Ian menyebut bahwa menjadi pemanah bisa menghasilkan sekitar 200.000 won per jam. Hingga kini, ia telah mengumpulkan jutaan won dari bermain game tersebut. Tokoh utama kemudian memperkenalkan kelas-kelas karakter baru
dan mencatat bahwa masalah utama saat ini adalah pengumuman pembaruan besar yang akan segera dirilis dalam game tersebut. Sebuah wilayah baru beserta 3 kelas karakter terbaru akan segera ditambahkan ke dalam permainan. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh para pemain di Kalin. Langit biru yang cerah menyelimuti kota seolah ikut merayakan. Namun, di tengah antusiasme itu, seorang pemain mengangkat tangannya ke depan wajah. Ia mengepalkan tinjunya dan berseru, mengingatkan semua bahwa kabar baik ini juga membawa dilema besar. Untuk mencoba kelas baru, para pemain harus menghapus karakter mereka yang sekarang. Ini sudah kelewatan, ucapnya dengan nada berat. Sang tokoh utama menambahkan bahwa mereka mungkin hanya akan berburu dan mengumpulkan item saat wilayah baru itu muncul. Jika beruntung, bisa saja mereka mendapatkan cukup penghasilan untuk membayar uang kuliah. Cerita pun berlanjut. Nulana adalah sebuah item langka yang dapat membuka kelas tersembunyi pada karakter non-pemain, NPC. Ian memperkenalkan kristal Milana dan menjelaskan bahwa kristal ini juga memiliki kekuatan yang sama, membuka kelas tersembunyi yang sangat langka dan bernilai tinggi. Dengan kata lain, Ian sangat beruntung bisa mendapatkannya. Namun, ada masalah besar. Item ini hanya bisa digunakan oleh karakter di bawah level 10 yang belum memilih kelas. Ian, sambil memegangi kepalanya, merasa kecewa karena ia menemukannya terlalu terlambat. Jika item ini bisa dijual, harganya bisa mencapai 10 juta. Tapi aturan permainan tak mengizinkan itu. Artinya, jika ingin menggunakannya, ia harus menghapus karakternya yang sekarang. Tokoh utama, kelelahan dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Ia sedang menelepon temannya, yang dengan terkejut bertanya apakah Ian serius ingin menghapus karakter pemanah level 93-nya. Barry, temannya, mengerutkan kening dan berseru bahwa karakter Ian termasuk yang terbaik di Korea, masuk dalam 1000 besar pemain dan 100 besar untuk kelas pemanah. Ia pun menegaskan, apa engkau benar-benar siap kehilangan semua itu? Ian menatap ponselnya, menjawab dengan tenang bahwa ini adalah kesempatan langka untuk menjadi pemain pertama yang membuka kelas tersembunyi. Ia tak bisa begitu saja membuang item itu. Barry, dengan ekspresi tak senang, mengingatkan bahwa Ian seharusnya tahu sedikit banyak tentang kelas tersembunyi yang sudah mulai terungkap. Bahkan menyebutkan bahwa salah satu anggota guild mereka telah mendapatkan kelas sniper. Ketika Barry diberitahu bahwa sang tokoh utama sudah mengetahui hal itu, dan bahkan baru saja berburu bersama sang penembak jitu, ia menanggapinya dengan ekspresi serius. Barry bertanya, apakah sang tokoh utama merasa bahwa penembak jitu itu jauh lebih hebat dibandingkan pemanah yang ia miliki? Ian menjawab bahwa perbedaan level mereka cukup besar, jadi ia tidak bisa membandingkan secara langsung, namun ia mengakui bahwa si penembak jitu memiliki keunggulan tertentu. Sambil memegang lehernya, sang tokoh utama menjelaskan bahwa jangkauan serangan mereka luar biasa dan kekuatan serangannya pun sangat besar, meskipun kecepatan tembaknya masih tergolong lambat. Ia merasa paling kesulitan ketika harus menghadapi gerombolan musuh dalam jumlah banyak. Barry, yang tampak bingung, mengangguk dan membenarkan. Ia menambahkan bahwa meskipun sebuah kelas tersembunyi terdengar istimewa, bukan berarti selalu lebih kuat. Dengan nada kesal, Barry bertanya mengapa Ian ingin mengorbankan semuanya dan memulai dari awal. Padahal ia bisa mendapatkan 1 juta koin setiap hari hanya dengan berburu. Ian pun menoleh kepadanya, tersenyum santai. Dengan ekspresi puas, ia balik bertanya pada Barry, apa sebenarnya alasan Barry bermain game ini? Pertanyaan itu membuat Barry terdiam sejenak. Ian lalu menunjuk ke arah Barry dan berkata, itulah jawabannya. Ia mengungkapkan bahwa mencoba kelas tersembunyi baru akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Barry akhirnya tersenyum geli dan berkata bahwa dalam hal ini, ia tidak akan menghentikan si gila satu ini. Mereka saling berpandangan dan tertawa kecil bersama. Senja pun tiba. Latar berpindah ke sebuah kota virtual yang disinari cahaya matahari. Seorang pedagang duduk di lantai, sementara Ian mendekatinya dengan wajah serius. Pedagang itu mengalihkan perhatiannya dan bertanya apa yang ia cari. Dengan tangan bersilang, Ian menjawab bahwa ia sedang mencari ramuan kelahiran kembali. Sang pedagang menyeringai dan berkata bahwa Ian datang di waktu yang tepat. Sambil mengangkat botol kecil di tangannya, ia berkata bahwa ramuan itu baru saja ia dapatkan. Ian mengambil ramuan tersebut, namun saat itu juga si pedagang menggenggam tangannya. Dengan tatapan tenang, ia bertanya, apakah kau tahu bahwa begitu kau meminumnya,
seluruh kekuatan yang telah kau kumpulkan akan hilang dan takkan pernah kembali. Jika Anda ingin gaya penceritaan yang lebih ringan atau penuh semangat, saya juga bisa menyesuaikannya. Apakah Anda ingin melanjutkan kisah ini? Tokoh utama menjawab dengan ekspresi puas bahwa itulah alasan ia akan meminumnya. Sambil memandangi bulan, Ian berpikir bahwa ramuan ini adalah ramuan reinkarnasi termahal yang pernah ada. Duduk di atas batu, ia membayangkan bahwa jika beruntung, atribut dirinya bisa menjadi lebih baik. Sambil memperhatikan botol ramuan itu, ia membaca bahwa ramuan tersebut dibuat oleh para alkemis kuno. Setelah diminum, seluruh level dan atribut akan diatur ulang. Sambil menggenggam botol itu di depan wajahnya, Ian menyimpulkan bahwa ia bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dengan kelas barunya. Ia pun meminumnya. Tiba-tiba, segalanya berubah. Cerita berpindah ke pusat pelatihan di kota Tramon, di bawah langit cerah. Seorang pria memperhatikan para pemuda yang sedang berlatih bersama Dumis. Sang pelatih tua menggeleng pelan dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Ian menyerang boneka pelatihan dengan serangan kuat dan mendapat pemberitahuan bahwa kelenturannya meningkat karena latihan. Atribut kelincahannya bertambah 1. Ia juga berhasil bertahan dari kerusakan yang nyaris fatal, meningkatkan daya tahannya 1 poin. Berkat meditasi jangka panjang, ia tercerahkan dan kecerdasannya juga meningkat 1 poin. Anak-anak lain yang menyaksikan hanya bisa terdiam, tidak tahu sudah berapa hari Ian berlatih tanpa jeda. Belum pernah mereka melihat seorang pelajar sekeras ini. Ia adalah seorang petualang sejati yang mendambakan kekuatan. Ian memusatkan energi ke dalam pedangnya sambil memikirkan pembaruan sistem yang akan datang. Sinar terang bersinar di langit. Sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia kini berada di kota Gam. Dengan puas, ia memutuskan langkah pertama, menemukan Guild Summoner. Sesampainya di depan bangunan, ia membuka pintu dan bertanya apakah ada orang di dalam. Namun ruangan itu kosong. Sambil mengelus dagu, ia berpikir bahwa mungkin dialah yang pertama tiba. Ia pun menaiki tangga, ia tiba di pusat perubahan kelas Summoner dan berdiri di hadapan Master Guild, Ken. Menatap pria itu, Ian menyatakan niatnya untuk berganti kelas menjadi seorang Summoner. Ken, sambil memegang dagunya, memperingatkan bahwa jalan menjadi Summoner tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa mengendalikan monster buas. Sambil menggaruk belakang kepalanya, Ian mengangguk dan berkata bahwa ia menyadari itu. Tapi ia percaya bahwa kelas ini sekuat itu pula menantangnya. Ken pun tersenyum dan menganggap Ian sebagai kandidat yang cocok. Ia lalu bertanya lagi dengan serius, memastikan apakah Ian benar-benar ingin berganti kelas. Dengan tegas, Ian menjawab iya. Ia lalu menunjukkan kristal dan memintanya diberikan sekarang. Ken yang terkejut menatap kristal itu. Dengan wajah penuh sukacita, Ian mengatakan bahwa Ken pasti tahu bahwa kristal itu ditinggalkan oleh pahlawan benua Muan. Ken pun tersenyum dan berkata bahwa Ian jauh lebih menarik daripada yang ia bayangkan. Dalam hati, Ian memohon agar ia diberikan kelas tersembunyi. Ken lalu mengulurkan tangan dan menawarkan bantuan. Ian menjawab bahwa ia bersedia melakukan apapun. Menatap Ian, Ken berkata bahwa seekor serigala bermata biru baru-baru ini muncul di dataran Ramadan. Putranya yang baru saja menjadi summoner ingin menjadikan serigala itu sebagai peliharaan pertamanya. Namun Ken meminta Ian yang menangkapnya. Ian terkejut dan bertanya lagi. Ia membayangkan sosok serigala itu, seekor monster langka di atas level 40, dan bertanya-tanya mengapa monster sekuat itu dimasukkan dalam misi perubahan kelas untuk pemain level 10. Sambil memegang gulungan, Ken mengaku bahwa karena tugasnya yang padat, ia tak bisa pergi sendiri. Dengan nada malu, ia juga mengakui bahwa putranya belum cukup kuat untuk mengendalikan makhluk sekuat itu. Cain memberikan 5 gulungan sihir pengikat kepada Ian dengan instruksi agar ia melemahkan serigala tersebut terlebih dahulu sebelum mengikatnya. Cain menjelaskan dengan serius bahwa serigala bermata biru yang muncul di dataran Ramit itu masih muda, sehingga tidak akan terlalu kuat. Sebuah proyeksi muncul di hadapan Ian, menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk menangkap serigala tersebut, karena putra ketua Guild Pemanggil ingin menjinakkannya. Sebagai imbalannya, Ian akan menerima kelas tersembunyi, penjinak monster. Terkejut dan penasaran, Ian menatap Kim dengan senyum percaya diri dan bersumpah akan membawa kembali serigala itu, apapun yang terjadi. Kim berharap Ian akan kembali membawa kabar baik. Melihat tekadnya, Kim juga menambahkan bahwa jika Ian gagal, ia bisa segera kembali untuk meminta bantuan. Ian yakin bahwa kegagalan sekali tidak akan membuat misi ini hilang selamanya.
Dalam perjalanannya melintasi dataran yang sepi, Ian memperkirakan bahwa rata-rata monster di daerah itu berada di level 10. Meski serigala itu memiliki mata biru yang khas, karena masih muda, kekuatannya seharusnya belum mengancam. Dengan kecepatan tinggi, Ian melaju, yakin bahwa meskipun dirinya masih level 10, atributnya sudah sebanding dengan pemain level 30. Sebuah proyeksi muncul lagi, memperlihatkan wujud serigala. Ian terkejut saat melihat bahwa level serigala itu adalah 20. Meski demikian, ia tetap percaya diri. Ia mengangkat busur, bersiap menembak, dan bertanya-tanya, apakah semua misi kelas tersembunyi seberat ini? Setidaknya, dengan atributnya sekarang, ia tidak akan langsung kalah dalam satu serangan. Anak panah dilepaskan, menancap ke tubuh serigala, membuatnya meraung kesakitan, dan langsung menyerang balik. Ian yang terpana sempat berpikir bahwa dirinya bisa saja mati. Ia pun mulai memutar otak. Dalam keadaan terdesak, ia melayangkan pukulan ke wajah serigala. Anehnya, serigala itu tiba-tiba menjadi tenang. Sambil mengepalkan tangannya, Ian berkata bahwa ia harus membuat serigala itu lemah terlebih dahulu. Ia pun terus menyerang serigala tersebut hingga muncul notifikasi bahwa kesehatan target harus berada di batas tertentu untuk bisa diikat. Ketika ia merasa serigala itu terlalu lemah dan bisa mati jika diserang lagi, Ian memutuskan untuk memberinya makanan agar pulih sedikit. Setelah itu, ia melanjutkan pertarungan secara hati-hati. Saat matahari mulai terbenam, Ian mencoba mengikat serigala kembali. Aliran cahaya dari gulungan mengikat makhluk itu. Dengan napas lega, Ian menyadari bahwa ia akhirnya berhasil mengikatnya. Kadang kekuatan memang jalan keluar, gumamnya. Ia menyadari bahwa banyak pemain lain mungkin sudah lebih dulu mengubah kelas menjadi pemanggil, sehingga ia harus bergegas. Kembali ke tempat Kim, Ian menjelaskan bahwa serigala itu cukup keras kepala, tetapi akhirnya berhasil dijinakkan. Kim terkejut mendengar bahwa Ian telah menjinakkan serigala bermata biru. Menurutnya, misi awal penjinak monster seharusnya berujung pada kegagalan, namun Ian berhasil, dan itu luar biasa. Ketika Ian bertanya apakah kini ia sudah bisa menjadi penjinak monster, Kim menjawab bahwa kelas itu tidak cocok untuknya. Bingung, Ian kembali bertanya. Kim kemudian berdiri dan bertanya, apakah kamu ingin menapaki jalan seorang master? Dengan senyum tipis, Ian menyadari bahwa ketua Guild Kim melihat potensi besar dalam dirinya dan ingin membimbingnya menuju jalur seorang master. Berdiri di hadapan proyeksi cahaya, tokoh utama merenung. Belum pernah ia mendengar adanya misi perubahan kelas yang terasa begitu tidak seimbang. Tak lama kemudian, muncul sebuah pesan. Jika ia menerima tawaran dari K, ia akan menjadi seorang Taming Master. Dengan senyum kecil, Ian membayangkan bahwa gelar Taming Master tentu jauh lebih tinggi daripada sekadar penjinak monster biasa. Tanpa ragu, ia menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang master. Seketika, aliran energi menyelimuti tubuhnya, diikuti notifikasi yang menandai perubahan kelas dan munculnya atribut baru. Gedung markas Guild memancarkan cahaya terang. Dengan tenang, Ian mencatat dalam hati, sekarang ia telah menjadi seorang Taming Master. Berdiri di depan layar, ia berpikir bahwa langkah pertamanya adalah menjinakkan makhluk panggilannya. Dalam pikirannya, ia membayangkan wujud monster yang diinginkan dan menyatakan bahwa ia akan menjinakkan serigala merah. Layaknya dalam cuplikan trailer, dengan percaya diri, ia menegaskan niatnya untuk menjadi yang pertama di Kalin. Langit cerah menyinari daratan gersang. Namun, Ian terkejut. Di hadapannya, sudah ada sekelompok orang yang lebih dulu mencoba menangkap serigala tersebut. Mereka tampaknya juga telah menjalani perubahan kelas yang sama. Ian berdiri di kerumunan, tak menyangka ada yang lebih cepat darinya. Ia pun memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Kelompok tersebut bersiap menyerang. Sihir menyelimuti tubuh monster itu. Lanjut part 2 ya guys, jangan lupa tekan subscribe dan like sebanyak-banyaknya supaya Mimin lebih semangat lagi. Tokoh utama berkata bahwa meskipun level dan atribut Lu lebih rendah dari sang rubah, ia menyerang tanpa ragu. Mungkin karena sifat alaminya yang pemberani, Ian kembali menembak dan berkata bahwa Lu tampil dengan sangat baik. Dalam amarah, Lu berhasil menjatuhkan rubah yang terkena panah. Saat berdiri di atas tubuh rubah, sebuah pesan muncul. Monster berhasil dikalahkan dan mereka memperoleh hampir 300 pengalaman. Tokoh utama mengernyit. Ia menyadari bahwa pengalaman dibagi rata dan memutuskan untuk menaikkan level Lu hingga setidaknya level 15. Ia mulai melatih Lu. Melemparkan tongkat,
membalut luka Lu dengan perban, dan perlahan Lu diselimuti oleh aura biru. Sebuah notifikasi muncul. Lu telah mencapai level 15. Dengan semangat, Ian berseru bahwa Lu kini telah siap. Melihat Lu yang tampak puas, tokoh utama menyadari bahwa proses naik level memang lebih lambat dari perkiraannya, tetapi melatih Lu adalah pengalaman yang menyenangkan. Ia memeluk Lu dan mencatat bahwa sang serigala menjadi jauh lebih kuat di setiap levelnya. Saat melihat ke layar, tokoh utama menyarankan untuk berburu beruang selanjutnya. Berdiri di samping Lu, ia berkata bahwa kini mereka bisa bergerak ke lokasi perburuan berikutnya. Di kejauhan, Ian mengamati para beruang. Monster yang marah mulai menggeram. Sebuah layar muncul di hadapan tokoh utama. Berkat peningkatan penguasaan, pemanggilan awalnya kini naik ke tingkat 2. Ia menerima 3 poin keterampilan dan mempelajari kemampuan aktif berkat prajurit amukan, serta kemampuan pasif taktik pemula. Kini, ia akan melihat sendiri kemampuan yang baru saja ia peroleh. Dalam pesan yang muncul, tertulis bahwa berkat prajurit berserker memberinya dan rekan-rekannya peningkatan kekuatan serangan sebesar 30% selama 20 menit. Jika digunakan pada hewan peliharaan, peningkatan ini melonjak hingga 100%. Sambil mengelus dagunya, sang tokoh utama berkomentar, "Lumayan juga." Ia kemudian membaca deskripsi tentang taktik pemula yang memberikan peningkatan 10% pada atribut kepemimpinan dan penjinakan. Dengan senyuman, Ian menyarankan bahwa kini ia punya peluang untuk menangkap beruang yang ada di hadapannya. Berdiri di hadapan makhluk buas itu, sang protagonis berkata bahwa ia akan mencoba menangkapnya, sembari bertanya-tanya apakah ada makhluk yang lebih kuat daripada Lu. Aura biru dari kemampuan penangkapan melilit sang monster, dan melihat proyeksi yang muncul, Ian menyadari bahwa usahanya berhasil. Atribut kepemimpinannya meningkat tajam berkat taktik pemula, dan kini ia pun bisa membandingkan kemampuannya dengan Lu. Ketika membandingkan karakteristik antar makhluk, Ian menyadari bahwa Lu jauh lebih kuat. Ia pun bertanya-tanya apakah Lu benar-benar seekor serigala. Dengan kebingungan, sang protagonis bertanya-tanya kapan Lu akan berevolusi. Menyentuh kepala Lu dengan lembut, ia berkata bahwa kini saatnya berburu. Lu, sang serigala, langsung melesat ke medan pertempuran. Sang protagonis mengarahkan jarinya, memberi perintah kepada Lu untuk menarik perhatian beruang tersebut. Lu pun berlari mengelilingi monster itu, menggigit bagian kepalanya. Pertarungan sengit antar makhluk pun dimulai. Dengan gesit, Lu terus bergerak menyerang dari berbagai arah, dan dengan tatapan puas, ia menghindari serangan sembari tetap bersenjata. Sang protagonis kagum, taktik pemula ternyata sangat membantu. Lu tampaknya mengerti setiap perintahnya. Serangan telak pun dilancarkan oleh Lu, dan tak lama kemudian mereka berdiri di atas tubuh monster yang telah tumbang. Dengan penuh rasa bangga, Ian membaca bahwa Lu telah naik ke level 19. Sang serigala memejamkan mata dan melolong ke langit, sementara sang protagonis mengelus bulunya dan berkata, "Teruslah berkembang, karena sebentar lagi tak akan ada yang mampu menandingi kita." Namun, Ian sedikit terkejut. Ia merasa perkembangan mereka agak lambat. Ia pun memutuskan untuk mulai mengambil misi setelah mencapai level 20. Saat keluar dari permainan, ia berkata, "Cukup untuk hari ini." Hidup seorang gamer memang membutuhkan perencanaan yang matang. Malam pun menyelimuti gedung tempat tinggalnya. Sambil menyeka keringat dengan handuk, Ian menyadari bahwa ia perlu memeriksa forum sebelum tidur. Dengan senyum kecil, ia menduga bahwa beberapa pemain mungkin sedang mengeluh saat ini. Duduk di depan komputer, Ian membaca berbagai komentar negatif. Banyak yang mengeluh bahwa peningkatan level terasa sangat lambat, khususnya bagi profesi summoner. Ia mengakui bahwa hal tersebut memang benar, namun menganggap keluhan yang berlebihan justru mengganggu. Sambil menopang dagu, Ian bertanya-tanya apakah ada ulasan dari pemain yang telah melewati level 15. Menurutnya, agar kemampuan summoner bisa berkembang secara signifikan, pemain harus mencapai level tersebut terlebih dahulu. Ia terkejut mendapati bahwa hampir tidak ada pemain yang telah melewati level 15. Padahal, ia sendiri sudah mencapai level 20. Harusnya sudah banyak yang setidaknya setara dengannya. Kemudian, ia menemukan akun milik seorang penyihir dengan level 13 yang menarik perhatiannya. Ian tertarik untuk memeriksa kemampuan penguasaan milik pemain itu dan mulai membaca dengan penuh rasa ingin tahu. Sang pemanggil memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa hewan peliharaannya, di mana 30% dari atribut makhluk tersebut akan berpindah kepadanya. Namun, setelah diserap, makhluk itu tidak bisa dipanggil kembali selama pertempuran. Dengan dahi berkerut, sang tokoh utama menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan tersebut. Melihat avatar sang pemain, Ian menjelaskan bahwa kemampuan tersebut adalah ciri khas dari kelas Horok. Bisa dibilang, ini adalah kekuatan utama seorang pemanggil.
Karena pengalaman tidak terbagi, proses peningkatan level menjadi jauh lebih cepat. Namun, ia pun bertanya-tanya, mengapa harus menyerap makhluk yang sebenarnya mampu bertarung secara mandiri? Lagi pula, tidak semua atribut berpindah sepenuhnya. Sambil memegangi kepala, sang protagonis menambahkan bahwa bahkan level dari makhluk yang dipanggil tidak ikut meningkat. Ia mengakui bahwa ini adalah aspek yang paling menarik dalam permainan bagi kelas pemanggil. Walau ia tidak memiliki kemampuan itu, ia juga merasa tidak terlalu menginginkannya. Tiba-tiba, ia terkejut dan bertanya-tanya, apakah kemampuan yang dimiliki oleh pemanggil lain berbeda dengannya? Sambil duduk di kursi, Yan menjawab bahwa dalam hal ini, ia justru memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh pemanggil biasa. Sang protagonis meneguk air sambil mengingat kembali adanya pelatihan untuk pemain pemula. Sambil menatap layar, Yan menyatakan bahwa informasi yang dimilikinya memang tidak banyak. Ia lalu mengibaratkan, seolah melemparkan tongkat kepada seekor serigala dan bertanya, apakah lebih mudah mengembangkan hewan peliharaan jika sang penjinak memiliki kemampuan bertarung yang lebih sedikit dibandingkan pemanggil biasa? Tersenyum, sang protagonis menegaskan bahwa ia berada di jalur yang tepat. Saat berdiri dari meja, Yan menyarankan agar ia mencoba menjinakkan monster langka atau unik. Langit malam mulai menyelimuti bangunan. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Sang protagonis masuk ke dalam kapsul realitas virtual. Ia mulai terhubung ke dalam permainan dan bertekad menaikkan level loot hingga mencapai level 20 sebelum matahari terbit. Yan muncul di hutan. Berdiri di samping serigalanya, ia menyatakan bahwa ia siap melakukannya. Ia mengambil busur dan mengaktifkan kemampuan-kemampuannya. Mereka bersiap menyerang seekor beruang. Anak panah melesat tepat sasaran dan Lut langsung menerjang, menggigit bagian leher sang monster. Setelah beruang tumbang, Lut mundur, dan Yan membaca bahwa mereka telah mendapatkan lebih dari 500 XP. Dengan nada terkejut, sang protagonis berseru bahwa ia belum bisa berburu di area tersebut sebagai pemanah hingga mencapai level 35. Namun, kecepatan bertaninya kini jauh melampaui yang lain. Mereka pun terus berburu dan mengalahkan beruang demi beruang. Yan dan serigalanya berlari menuju pertempuran berikutnya. Namun, langkah mereka terhenti. Berdiri di tepi jurang, sang protagonis melihat sesosok makhluk raksasa dan mencatat bahwa ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Tanda bidik berwarna biru muncul di dekat matanya. Memandang makhluk itu, Yan membaca bahwa itu adalah Jet Black Moon Bear. Ia berseru bahwa itu adalah monster unik dan ini sangat luar biasa. Berlutut, sang protagonis bertanya, apakah ia bisa menjinakkannya. Namun, dengan wajah kecewa, ia membaca bahwa tingkat kepemimpinannya masih terlalu rendah untuk bisa melakukannya. Ia menghela napas, menyatakan bahwa ia bahkan sudah melepaskan beruang sebelumnya, namun tetap belum cukup. Dengan tekad membara, ia melompat dari tebing. Yan bergegas maju ke medan pertempuran, sambil berkata bahwa ia harus segera kembali ke kota setelah ini. Untuk membeli lebih banyak gulungan penyegel sihir, sang tokoh utama kembali menarik busurnya. Anak panah melesat cepat, menembus dada beruang raksasa. Dengan raungan marah, Lu, teman serigala setia sang protagonis, menerjang maju, menghadapi bahaya tanpa gentar. Tokoh utama tersenyum percaya diri. Kini, dengan kekuatan yang hampir setara, monster level 38 bukan lagi halangan baginya. Serigala itu dengan cekatan menghindari serangan berbahaya dari sang monster. Sorot matanya bersinar biru redup penuh tekad. Lu menggenggam leher sang beruang dengan kekuatan penuh. Sebuah notifikasi muncul. Mereka telah berhasil mengalahkan beruang tersebut. Sang protagonis memperoleh lebih dari 1000 poin pengalaman dan Lu kini telah naik ke level 20. Di hadapan Lu, Yan menjelaskan bahwa seluruh potensi kemampuan Kailin baru akan terbuka setelah mencapai level 20. Pendaftaran guild, dungeon, dan misi kekaisaran, semuanya mensyaratkan level tersebut. Melirik layar proyeksi, tokoh utama memeriksa harta rampasan yang diperoleh. Ia mendapatkan daging beruang bulan, palu pemburu beruang, dan sebuah kalung berwarna hitam legam. Yan, dengan rasa ingin tahu, mengamati kalung itu dan mengaku belum pernah melihat item seunik ini. Ia pun menggunakan gulungan identifikasi untuk menilai nilai dari kalung tersebut. Aura merah muda menyelimuti liontin itu. Sebuah pesan muncul. Kalung hitam legam ini terbuat dari obsidian, warnanya sekelam kedalaman malam. Asalnya tidak diketahui dan tampak sangat berharga. Sang protagonis berseru girang bahwa kalung ini bahkan lebih baik daripada yang ia dapat dari lelang. Ini adalah harta berharga pertamanya sejak permainan direset. Yan memegang buku catatan dan mencatat bahwa item yang diperoleh tidak buruk sama sekali. Ia kemudian mengecek peningkatan atribut Lu. Serangan meningkat 4 poin, pertahanan naik 2.
Namun sang protagonis mulai berpikir, apakah monster benar-benar menjadi jauh lebih kuat seiring peningkatan level? Ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Memeriksa kembali catatan, ia berpikir bahwa tidak ada pola dalam laju pertumbuhan atribut. Ia yakin para pengembang tidak mungkin membuatnya acak. Duduk termenung, Ian tiba-tiba tersadar. Semua ini bergantung pada satu hal, potensi. Menatap Lu, ia menyimpulkan bahwa rahasianya terletak pada atribut potensi. Latihan khusus akan meningkatkan potensi si serigala. Dengan nada yakin, ia berkata bahwa setiap peningkatan 10 poin potensi, laju pertumbuhan atribut juga akan meningkat. Ia tahu, latihan untuk pemula terlalu kuat. Memandang Lu penuh kekaguman, ia menyadari bahwa kelas tersembunyi memiliki kemampuan unik. Ia menjelaskan bahwa setiap monster memiliki atribut potensi yang menentukan seberapa besar peningkatan kemampuan saat naik level. Ian menambahkan bahwa dengan kata lain, potensilah yang menaikkan kelas monster, dan pelatihan awal dapat mempercepatnya. Dengan tekad bulat, sang protagonis menyatakan bahwa seluruh poin keterampilannya akan ia arahkan untuk pelatihan. Ia pun mulai mempelajari teknik pelatihan menengah, di mana disebutkan bahwa makhluk yang dipanggil akan menerima status khusus. Setelah 15 menit latihan, hewan peliharaan dengan status training mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap perintah pemiliknya. Potensi hewan tersebut meningkat seiring latihan yang dilakukan secara berulang. Dengan meningkatnya potensi, kemampuan rata-rata dalam sesi pelatihan pun turut bertambah. Ian mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur karena tidak menggunakan poin keterampilannya untuk menangkap beruang, dan ia merasa lega akan keputusan itu. Sambil duduk dengan Lu di pangkuannya, sang tokoh utama menekankan betapa senangnya ia berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Ia yakin bahwa potensi Lu akan segera mencapai angka 100. Setelah melihat jam, Ian menyadari bahwa hampir 1 jam telah berlalu. Ia membelai Lu dan mengatakan bahwa ia perlu mengumpulkan pengalaman lebih cepat. Sambil menikmati sepotong sandwich, ia merenung. Jika saja ia sepandai ini dalam belajar, mungkin sekarang ia sudah menjadi seorang dokter atau pengacara. Namun, ia pun sadar bahwa tak ada gunanya menyesali hal itu sekarang. Tiba-tiba, ia terkejut saat melihat sebuah video tentang penyihir gelap. Dalam video itu, tampak seorang pria tua yang memimpin pasukan kerangka. Saat itu pula, ponselnya berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Setelah menjawab panggilan tersebut, terdengar suara dari seberang menanyakan apakah benar ini Ian. Ia menjawab ya. Ternyata, yang menelepon adalah asisten dosen dari jurusan realitas virtual di sebuah universitas di Korea. Bingung, Ian menyapanya dengan hati-hati. Kemudian, dengan nada cemas, ia mendengar bahwa profesor kepala jurusan ingin berbicara dengannya mengenai nilainya. Ian memegangi kepalanya, panik. Apakah ia akan dikeluarkan? Sambil menatap ke arah balkon, ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ia tidak menanggapi panggilan tersebut? Namun, suara dari seberang berkata bahwa nilai-nilainya akan dikirimkan ke rumah. Ian terdiam. Tentu saja, yang dimaksud bukanlah tempat tinggalnya sekarang. Dalam pikirannya, ia membayangkan ayahnya A mengetahui hal ini. Sosok ayah yang bagai Darth Vader dalam versinya sendiri. Ia membayangkan harus kembali ke rumah saat masa mudanya sedang berada di puncaknya. Dengan gelisah, Ian menempelkan tangan ke dahinya dan berkata bahwa ia akan menelepon balik. Namun, ia kebingungan. Di mana nomor sang profesor? Saat mencari-cari, ia bisa mendengar bahwa suara di seberang masih mencarinya juga. Suara itu kembali bertanya, memastikan bahwa Ian memang mahasiswa baru. Dengan penuh ketakutan, Ian mendengarkan sang profesor berbicara, menanyakan kabarnya, mengapa ia tidak aktif di kegiatan kampus, dan bagaimana mungkin ia hampir terkena drop out di akhir semester pertama. Ian menatap keluar jendela dan berpikir, apakah ini semua karena 3 nilai gagal berturut-turut? Ia merasa hanya gagal 2. Sementara itu, Dave, yang berada di balik panggilan, terdengar menyeringai dan mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk memberinya nilai gagal ketiga. Ian bergolak dalam hati, merasa diancam, dan tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dengan cemas, ia bertanya apa yang perlu ia lakukan. Sang profesor menjawab dengan tenang. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencari alasan yang masuk akal. Tidak aktif dalam kehidupan kampus. Yang menunduk dengan cemas, bertanya-tanya apakah ia bisa mengatakan bahwa semua ini karena permainan. Bagaimana seharusnya ia menjawab? Pria itu tersenyum tipis dan berkata bahwa alasan ia memilih jurusan realitas virtual, VR, adalah karena ia sangat mengagumi potensi tak terbatas dari teknologi tersebut. Salah satu faktor utama popularitas VR adalah game bernama Kylem. Tokoh utama mengingat saat dirinya menarik busur panah dan berkata bahwa itulah alasan ia memutuskan untuk mempelajari VR secara mendalam. Ia tidak hanya bermain, tapi juga ingin memahami dunia virtual dari dalam. Sambil meletakkan tangan di pelipis,
Pria itu mendengarkan dengan saksama, mengagumi detail dunia maya yang luar biasa di dalam Calem, yang mengerutkan dahi saat mendengar sang profesor bertanya tentang level permainannya. Jika ia begitu serius, seharusnya ia sudah masuk dalam peringkat pemain terbaik di Korea. Pria itu membayangkan dirinya di dalam game dan berkata bahwa sebelumnya ia sudah mencapai level 93, namun karena baru-baru ini ia mengatur ulang karakternya, levelnya saat ini hanya 320. Saat duduk di depan komputer, ia mendengar Dave bertanya dengan tajam apakah ia menganggap dirinya cerdas, dan berpikir bahwa dengan percaya diri menjawab, ia bisa menghindari masalah. Diam-diam, pria itu memang berniat menghindari konflik. Dengan alis berkerut, Ian menantangnya untuk bertaruh guna membuktikan apakah ia jujur atau hanya membual. Sang profesor tetap menempelkan telepon di telinga dan menyuruhnya melanjutkan. Mereka duduk di meja. Profesor bertanya, apakah ia benar-benar berniat kembali ke level 93 sebelum semester berikutnya dimulai? Dengan rahang mengencang, tokoh utama berkata, jika ia berhasil mencapainya sebelum semester dimulai, bukankah itu cukup membuktikan kemampuannya? Sambil tersenyum, sang profesor berkata, tentu saja, ia terkadang bermain dengan sepenuh hati. Jika berhasil, ia bisa menyelesaikan masalah akademiknya. Namun, jika gagal, ia tidak hanya harus mengulang ujian, Dave juga akan menghubungi orang tuanya untuk membahas masa depannya. Ian memalingkan pandangan dengan gelisah, menyadari pentingnya ikut berkontribusi dalam kehidupan kampus. Profesor yang masih memegang ponsel berkata, jika pria itu berhasil menang taruhan, ia akan memberinya nilai lulus di semua mata kuliah, tanpa memperhitungkan kehadiran. Dengan wajah berseri, tokoh utama memastikan ulang, apakah sang profesor akan menepati janji itu. Ia mengepalkan tangan dan berkata akan memberikan yang terbaik. Kemudian, ia masuk ke dalam kapsul realitas virtual. Ian kini berdiri di tengah aliran sungai, di samping seekor serigala. Ia menatap Lu dan memanggilnya sembari mengelus bulu hewan tersebut. Tokoh utama berkata, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Ia menengadah dan menegaskan bahwa ia memang sudah berniat mengembalikan level lamanya sebelum semester berakhir. Dan karena ia bisa menghindari ujian ulang, serta mendapat nilai tanpa harus hadir, ia merasa pasti bisa melakukan. Ian berdiri di depan sebuah bangunan dan berkata bahwa waktunya telah tiba. Ia mendekati pria di meja resepsionis dan menyatakan ingin bergabung dengan sebuah guild. Dengan senyum penuh semangat, ia berkata ingin menjadi bagian dari Lotus Guild. Petugas menaikkan alis dan menjelaskan bahwa level minimum untuk bergabung adalah 60. Ia boleh mengajukan permohonan, namun belum tentu akan dipertimbangkan. Apakah ia benar-benar yakin? Sang tokoh utama tersenyum sambil berpikir bahwa pemimpin guild adalah sahabat terbaiknya dan dia sudah sangat dekat dengan semua anggota utama, jadi tak perlu khawatir. Pria itu menatapnya dengan senyum ramah dan berkata bahwa dia telah mengajukan permohonan untuk bergabung. Ia akan otomatis terdaftar ketika pemimpin guild menerimanya. Tokoh utama itu menatap layar dan bertanya, apakah dia perlu mengirim pesan ke Barry agar permohonannya diterima. Ian, sambil menempelkan jarinya di bibir, berkata bahwa Barry sedang offline. Namun, tak perlu terburu-buru, karena Barry pasti akan menerima permohonan itu. Tokoh utama itu kemudian menghilang ke ruang virtual, dan berpikir bahwa langkah selanjutnya adalah pergi ke rumah lelang. Dia perlu membeli perlengkapan. Ia memandang bangunan yang bersinar di hadapannya dan berkata, ini adalah keuntungan menjadi pendatang baru yang sukses. Ia bertekad mengganti semua perlengkapannya dengan item terbaik yang bisa ditemukan. Di dalam ruangannya, pria itu menyilangkan tangan dan berkata bahwa atribut bonus dari kelas Summoner tidak menambah kekuatan bertarungnya secara langsung, melainkan membantu kemampuan dalam hal pemanggilan, seperti menjinakkan makhluk. Lama-kelamaan, hewan peliharaan akan menjadi kekuatan utamanya. Dia melihat senjata di layar dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa meningkatkan atribut hewan peliharaannya. Misalnya, sebuah item dengan enchantment penguatan. Tiba-tiba, jendela informasi muncul menampilkan perban ibu alam. Tokoh utama itu menekan layar dan berkata, ini harus saya ambil. Melihat perban di depannya, ia berkata bahwa akhirnya ada item khusus summoner yang dijual. Mungkin masih ada lebih banyak item dari ibu alam untuk para summoner. Dia tersenyum pada layar dan mulai mencari item bertema ibu alam. Ia terkejut dan berseru kegirangan ketika menemukan lebih banyak item. Sistem menampilkan tongkat ibu alam yang dapat meningkatkan kemampuan hewan peliharaan. Ian mengusap dagunya, merasa bingung. Ini dilema, katanya. Aku biasanya menggunakan busur. Namun, ia meraih tongkat tersebut dan berkata, aku akan membelinya. Aku tidak bisa terus-menerus bertarung hanya dengan busur. Ia mengangkat tangan di depan senjata di layar dan menambahkan, meski masih awal, tak ada salahnya membiasakan diri dengan gaya bertarung yang berbeda. Tokoh utama itu berdiri memegang tongkat,
merenungkan betapa anehnya rasanya memegangnya. Ia memanggil seekor serigala dan berkata bahwa pelatihan standar bekerja meskipun berada di dalam kota. Jadi lebih baik memanfaatkan kemampuan ini saat cooldown. Dengan senyuman, dia berkata, sekarang saatnya menjalankan misi. Kita melihat sebuah jalan di kota, di mana seorang asing berteriak bahwa tokoh utama adalah seorang summoner. Sekelompok gadis di kerumunan dekat tokoh utama berseloroh bahwa hewan peliharaannya adalah seekor serigala yang lemah. Mungkin karena levelnya masih rendah. Tokoh utama menunduk dan memikirkan misi yang akan diambilnya, yaitu membersihkan camp Goblin. Pengalaman yang didapat dari Goblin akan 2 kali lipat selama misi ini. Dia akan menerima seluruh pengalaman itu. Melihat seorang pria, ia berkata bahwa pria itu adalah NPC untuk misi tersebut. Tokoh utama menghampirinya sambil mengangkat tangan dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Ian berdiri di depannya dengan senyum hangat dan bertanya. Saat mengamati situasi yang sedang berlangsung, ia merasa bahwa sikap karakter lain terhadapnya tampaknya belum kembali seperti semula. Dengan dahi yang berkerut, John berkata bahwa ia hendak memberitahu adanya kendala akibat kemunculan camp Goblin. Tim penanganan mereka tampaknya kesulitan mengatasi masalah tersebut. Ia menyebutkan bahwa ia mengenal seorang petarung bayaran yang cukup andal yang mungkin bisa membantu. Namun, sang tokoh utama tersenyum dan menjawab bahwa ia akan menanganinya secara langsung. Ia membuka layar dengan semangat. Sistem pun mengumumkan bahwa misi pembersihan camp Goblin di Ngaraismer telah dimulai. Ia tersenyum kecil, merasa yakin bahwa ingatannya memang benar. Ian lalu menyela, mengatakan bahwa itu adalah misi kelompok. Ia bertanya siapa yang akan diundang. Rasanya tidak mungkin ada anggota baru di dalam serikat yang masih berada di bawah level 40. Sang tokoh utama bertanya apakah misi itu bisa ditunda hingga ia menemukan rekan yang tepat. John mengangkat satu jari dan berkata tentu saja ia bisa membantu. Tapi ia meminta agar sang tokoh utama terlebih dahulu menangani para pengintai Goblin. Sebuah pesan muncul di layar menyatakan bahwa ia harus mengalahkan para pengintai Goblin di Ngaraesom. Sambil berpaling, ia berkata bahwa ia akan melakukannya. Ia memperkirakan bahwa perjalanan ke sana dan kembali akan memakan waktu sekitar 30 menit. Sedikit merepotkan, namun masih bisa diterima. Sementara itu, Ian bersedekap di depan layar dan menyampaikan bahwa Barry sedang online. Tokoh utama tengah mengirim pesan kepada temannya, mengajaknya untuk menerima undangan bergabung ke dalam serikat. Ia berjanji akan segera menyusul. Sambil berdiri di depan layar, ia mengetikkan pesan, menanyakan apakah ada anggota serikat yang berada di sekitar level 40. Ia mengetuk layar, berpikir untuk bertanya di obrolan serikat karena ia lebih memilih mencari rekan dari dalam serikat daripada orang acak. Ia lalu menulis di ruang obrolan bahwa dirinya telah kembali dan saat ini baru mencapai level 20. Belum ada yang istimewa, tapi ia meyakinkan bahwa ia akan segera kembali ke level semula. Ia pun menanyakan apakah ada yang mengenal pemain dengan level sekitar 40. Ian tampak kurang senang saat membaca pesan dari Barry yang bertanya mengapa ia mencari pemain level 40. Sambil menyentuh dagunya, tokoh utama merenung, apakah semua orang akan terkejut jika ia mengatakan bahwa ia hendak menyelesaikan misi Goblin di level 20. Ia pun menyampaikan di obrolan bahwa ia berencana menyelesaikan misi pembersihan camp Goblin. Meski ini misi kelompok, ia hanya membutuhkan satu orang saja, seseorang yang bisa menjaga diri di camp Goblin. Bahkan, ia menambahkan bahwa tidak terlalu penting, siapapun yang ingin ikut bisa bergabung karena ia yakin bisa menyelesaikannya sendiri. Melihat ke layar, ia menjelaskan bahwa meskipun dirinya baru di level 20, ia memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat. Ia percaya bahwa peliharaannya bisa menyelesaikan misi ini untuknya. Dengan senyum geli, ia membaca komentar dari anggota serikat lain yang menulis bahwa tampaknya keberuntungan memang sedang berpihak padanya. Itulah sebabnya ia bisa mencapai level 20 dengan cepat. Ian berpaling, dan Carl kemudian menambahkan bahwa ia memiliki teman dengan level sekitar 45. Namun, temannya itu lebih fokus pada kelas produksi, jadi kemampuannya dalam bertarung cukup terbatas. Carl menjelaskan bahwa kelas tempurnya adalah pendeta wanita, sementara kelas produksinya seperti koki. Meskipun seorang pendeta, temannya itu kemungkinan besar tidak akan terlalu berguna dalam pertarungan karena belum terlalu mahir dalam permainan. Tokoh utama pun mengetikkan pesan-pesan berikutnya dengan ekspresi kurang senang, sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia hanya membutuhkan seseorang untuk memulai misi ini. Ia tak terlalu memikirkan kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Ian menulis bahwa ia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi ia akan keluar dari ruang obrolan dan meminta Carl menghubunginya jika berhasil berbicara dengannya. Meski Ian cukup menikmati berkomunikasi dengan anggota guild,
Ia merasa bahwa bertualang dan mengasah kemampuan jauh lebih menyenangkan. Dengan tekad membara, Ian mengepalkan tangannya. Ia sadar bahwa ia harus menyelesaikan misi sebelumnya sebelum Carl mengirim pesan. Awan menggantung di langit biru, memberikan kesan damai. Ian menatap air terjun yang mengalir deras di kejauhan. Dari balik pohon, ia mengamati sekelompok macan tutul yang sedang beristirahat. Ia menilai bahwa makhluk itu merupakan monster level 30, sebuah tantangan serius. Ian berdiri di samping Lu, hewan pendampingnya, dengan ekspresi agak kesal. Ia berpikir bahwa akan sangat menyenangkan bila bisa menjinakkan makhluk tersebut. Meskipun Lu sangat menggemaskan, ia merasa bahwa penampilannya belum cukup mengintimidasi. Ketika Lu melangkah, Ian menoleh dengan terkejut. Dengan dahi berkerut, ia sempat bertanya-tanya apakah Lu bisa membaca pikirannya. Anak muda itu mengulurkan tangan kepada Lu dan dengan tulus bertanya, apakah Lu menyadari betapa berharganya ia baginya? Luke menutup matanya, tampak tidak nyaman. Yang menatapnya dengan bingung, merasakan bahwa Lu benar-benar sedang merasa sedih. Tak lama kemudian, Lu berputar cepat di hadapan Ian. Ada cahaya terang yang membuat Ian terkejut. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun kemudian ia menyadari bahwa itu adalah proses evolusi. Lu sedang berevolusi. Ian tersenyum dan merasa bangga. Akhirnya hewan kesayangannya menunjukkan potensi luar biasa. Ian berpikir bahwa potensi Lu telah mencapai 100 dan bahwa penampilannya akan berubah setelah berevolusi. Ia berharap Lu menjadi cukup besar untuk bisa ia tunggangi. Cahaya yang terang meledak di tengah hutan. Lu kini berdiri dengan aura yang kuat dan penuh wibawa. Ian menatapnya dengan gembira. Sang serigala melangkah maju dan sistem memberikan pemberitahuan bahwa Lu telah berevolusi menjadi serigala bermantel merah keemasan. Sebuah jendela muncul, memberitahukan bahwa level kemampuan Ian meningkat karena evolusi tersebut. Dengan tangan terangkat dan tawa penuh sukacita, Ian menyambut Lu yang berjalan mendekat dengan penuh semangat. Ia mengelus Lu sambil tersenyum dan berkata bahwa ia sangat menyayanginya. Sistem kemudian menampilkan statistik terbaru Lu. Ian melihat bahwa peringkat Lu berubah dari umum menjadi langka dan masih bisa berkembang lebih jauh. Apakah setelah evolusi berikutnya Lu bisa menjadi makhluk yang benar-benar unik? Ia tertawa sambil menatap layar, menyadari bahwa kelas ini memang sangat luar biasa. Ia kembali mengelus Lu dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa meskipun ada sejuta pilihan, ia tetap hanya akan memilih Lu. Ia lalu bertanya apakah Lu sanggup membawanya di punggungnya. Lu merendahkan tubuhnya dan Ian menaiki punggungnya dengan hati gembira. Dengan penuh semangat, Lu melesat melewati hutan, membawa Ian menjelajah petualangan baru. Adegan kemudian berpindah ke lembah musim panas di jalur petualangan, di mana Ian tampak duduk di atas punggung Lu, siap melanjutkan perjalanan mereka. Dengan nada kurang puas, ia berkata bahwa tempat itu terasa agak suram. Ia pun memalingkan wajah dan mengungkapkan kebingungan mengapa Kailin begitu realistis dalam menghadapi situasi. Yang mengelus lembut wajah Lu dan bertanya apakah benar dia ditugaskan menghadapi 10 pengintai goblin. Pemuda itu kemudian mengangkat tangannya dan mengaktifkan sebuah mantra. Seraya berkata bahwa sejak serigala mereka berkembang pesat, ini bukan saatnya untuk mundur, melainkan saat yang tepat untuk bersenang-senang. Seketika, pusaran angin mengelilingi Lu, dan sistem menginformasikan bahwa sang pemuda telah mengaktifkan berkah angin dan prajurit pengamuk. Tokoh utama berdiri di hadapan para goblin dan menyarankan agar Lu menyerang 3 makhluk itu lebih dulu, sementara ia akan mengikuti dari belakang. Sambil mengamati para monster di dalam ngarai, sang pemuda berpikir bahwa dengan semua kekuatan tambahan yang dimiliki, kemampuan Lu jelas jauh melampaui para goblin yang tampak lemah itu. Melihat hewan buas yang berlari cepat, yang berpikir bahwa kecerdasan buatan tempurnya tidak bisa disamakan dengan monster biasa. Ia tersenyum kecil, merasa percaya diri karena kini ia juga memiliki 2 kemampuan istimewa. Lu berlari cepat ke depan dan sistem mengonfirmasi bahwa deteksi titik lemah telah diaktifkan. Serigala itu menggeram dengan ganas. Para goblin yang terkejut menyebutnya sebagai serigala pembawa kutukan. Peliharaan itu menggigit salah satu monster di bagian kepala. Lu kemudian menyerang dan sistem menyatakan bahwa goblin tersebut telah gugur akibat luka parah. Tokoh utama menatap ke depan dengan ekspresi tak percaya. Bagaimana bisa makhluk level 40 tumbang hanya dengan 1 serangan? Serigala itu menengadah dengan ekspresi penuh wibawa. Salah satu goblin yang memegang gada berteriak dengan marah. Ian menatap ke depan dengan kaget. Para monster mulai menyerang Lu yang berteriak kesakitan. Namun, peliharaan itu berbalik dan melancarkan serangan kuat kepada lawan. Sang pemuda mengepalkan tangannya dan berkata bahwa ini luar biasa. Serigala itu dengan cepat menyerang para lawan tanpa henti. Salah satu goblin menatap temannya dengan ketakutan dan tubuhnya mulai gemetar.
Lu menutup mulutnya dan berlari melewati musuh. Sistem melaporkan bahwa serangan kritis telah terjadi. Ian melihat peliharaannya dengan tatapan kagum dan segera memanggilnya. Ia mendekat dan mengucapkan terima kasih atas perjuangannya. Sang pemuda pun memeluk sahabatnya dengan senyum hangat. Mereka berdiri berdampingan dan tokoh utama berkata bahwa saatnya untuk menghadapi tantangan berikutnya. Beberapa saat kemudian, mereka berada di hutan, bersiap menghadapi gelombang baru. Ian beristirahat di atas batu sambil mengamati pertarungan. Tiba-tiba muncul pesan dari Carl yang ingin berbincang. Ia melambaikan tangan ke arah Lou, menyuruhnya untuk mendekat. Sang protagonis tersenyum membaca pesan-pesan yang ditulis oleh kekasihnya kepada Carl dalam permainan dan merasa puas. Ia bahkan menanggapi pesan temannya dengan sindiran santai, bertanya siapa sebenarnya Carl itu menurut dirinya. Sang protagonis mengetik pesan di obrolan umum bahwa ia baru saja menyelesaikan misi di Somi sendirian, menaklukkan seluruh pengintai goblin di pos luar, dan naik 5 level hanya dalam setengah hari. Ian tersenyum, membayangkan dirinya mencapai level 100 dalam 2 bulan. Ia meletakkan tongkatnya di pundak dan menetapkan target, mencapai level 50 dalam 15 hari, lalu level 80 dalam 15 hari berikutnya. 1 bulan tersisa, dan ia akan menaklukkan puncak permainan ini. Ia bertekad untuk mencapai level 100 dan memenangkan taruhan itu. Meski tampak tidak terlalu senang saat menatap layar, dalam hatinya ia tahu bahwa taruhan ini bisa sangat membantunya, terutama karena nama gadis itu adalah Rena. Ia kemudian bertanya kepada gadis yang muncul di obrolan, apakah ia teman dari Carl? Tokoh utama yang sedang menatap ke arah jurang menulis pesan kepadanya. Karena Rena saat ini berada di kota Lucan, sebaiknya ia menunggu di bengkel pandai besi. Ia akan segera menyusul, hanya butuh 10 menit. Cerita pun berpindah ke suasana kota, di antara deretan rumah. Ian berdiri di tepi jalan dan bertanya-tanya, adakah bengkel di sekitar sini? Ia berbalik dengan senyum, lalu menatap ke depan dengan rasa penasaran yang tergambar di wajahnya. Ia mendekati Rena dan berkata bahwa ia sudah mendengar cerita tentang dirinya. Dengan senyum ramah, Rena menjawab bahwa ia juga sudah sering mendengar tentang Ian dari Carl. Ia meletakkan jari di bibirnya dan berkata bahwa mereka bukan benar-benar sahabat, tapi lebih seperti rekan dekat dalam permainan. Ian berdiri di hadapannya dengan semangat, menyatakan bahwa dirinya juga sudah siap. Ia lalu bertanya, apakah ada alasan khusus mengapa Rena ingin menjalankan misi penyerbuan ke perkemahan goblin. Rena menjelaskan bahwa ada satu misi penting yang ingin ia selesaikan. Namun, untuk bisa menerima misi itu, ia perlu menyelesaikan lebih dulu tantangan yang berkaitan dengan perkemahan tersebut. Misi itu berasal dari juru masak istana, Duke Trapping. Dan hanya setelah misi ini selesai, ia akan diizinkan masuk ke dalam istana. Tokoh utama memandang Rena dengan bingung, lalu bertanya, mengapa kamu membutuhkan misi dari seorang juru masak? Dengan tawa kecil dan sedikit malu, Rena menjawab bahwa kelas kerajinannya dalam permainan adalah sebagai koki. Ian mengangguk, mengatakan bahwa Carl memang pernah menyebutkan hal itu. Rena menoleh dan mengonfirmasi, lalu menambahkan bahwa dalam kehidupan nyata pun ia memang seorang koki. Ian tampak terkesan, lalu berkata bahwa ia pernah mendengar profesi itu cukup menantang dalam permainan. Tapi ia pikir, bagi Rena tentu akan terasa lebih mudah karena ia memiliki pengalaman nyata di luar game. Tokoh utama mengusap dagunya, mengangguk pelan saat Rena menyebut bahwa menjadi koki juga terasa lebih menyenangkan. Ia pun berpikir bahwa keterampilan di dunia nyata rupanya memberi pengaruh besar terhadap performa dalam permainan. Mereka pun berjalan bersama. Ian kemudian berkata bahwa Rena adalah koki pertama yang pernah ia temui dalam game ini. Sambil tersenyum, ia meminta Rena untuk memasakkan sesuatu yang lezat di lain waktu. Rena pun membalas dengan senyum hangat dan setuju. Sementara itu, John memperhatikan mereka dari kejauhan dan menyadari bahwa tokoh utama telah menemukan satu anggota tim. Ia mengangkat 2 jari dan menggumam bahwa 2 orang mungkin belum cukup. Namun, ia memutuskan untuk mempercayai keputusan Ian karena tahu betul kekuatan temannya itu. Tak lama, Jang berdiri di hadapan Ian dan Rena. Ia menyampaikan bahwa kelompok utama baru saja berangkat, jadi jika mereka cepat, mereka masih bisa menyusul. Ia menyarankan agar mereka bekerja sama. Sebuah jendela misi pun muncul di layar, penaklukan perkemahan goblin di Ngarai Sumer, dengan tingkat kesulitan menengah. Dalam misi tersebut, Raphael, pemimpin regu penjaga kota Lucan, meminta bantuan dari kelompok yang terdiri dari minimal 2 orang untuk bergabung dalam tim pembebasan dan membantu menumpas ancaman dari perkemahan goblin. Hadiah yang dijanjikan adalah emas yang akan diberikan berdasarkan kontribusi dalam misi, serta pengalaman 2 kali lipat selama misi berlangsung. Ia menghela napas lelah saat menyadari bahwa deskripsi misi telah sedikit berubah. Ia berasumsi bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh keterlambatannya, namun tetap merasa lega karena hadiah misi tidak berubah.
Di hadapan Rena juga muncul jendela sistem yang sama, dan saat ditanya apakah ia juga menerima misi tersebut, Rena mengangguk. Tanpa banyak bicara, pemuda itu melambaikan tangan dan melanjutkan perjalanannya. Reina terlihat terkejut saat melihat kemunculan Lu. Namun tokoh utama menenangkannya sambil menyentuh makhluk tersebut dan menjelaskan bahwa Lu adalah teman setianya, bukan makhluk buas. Rena terlihat terheran, namun Ian tak mengerti apa yang membuatnya begitu kaget. Rena tersenyum lalu bertanya apakah Ian adalah seorang pemanggil dan apakah ia benar-benar sudah menerima misi sesulit itu, padahal kelas baru saja dirilis beberapa hari lalu. Dengan sedikit gugup, Ian meletakkan tangannya di pinggang dan menjawab bahwa ia hanya sedikit beruntung. Lu bukanlah serigala biasa, dan mereka bisa berkembang cukup cepat bersama. Ia berpikir dalam hati bahwa itu terdengar seperti alasan yang lemah, tetapi merasa Rina pasti tidak akan percaya jika ia mengaku bahwa levelnya baru 25. Sang juru masak menyentuh pipinya sambil berkata bahwa ia sedikit iri, meskipun ia sudah mencapai level 45. Ia tetap memilih menghindari saat berjumpa kelompok prajurit goblin. Ian merasa terkejut melihat betapa mudahnya Rena percaya pada kata-katanya. Ia pun menduga hal ini mungkin ada kaitannya dengan keahlian Rena sebagai perajin, karena kelas juru masak masih belum sepenuhnya dipahami dan mengandung banyak kemungkinan. Ia juga berpikir bahwa pada level 45, tidaklah aneh jika seorang perajin memilih tidak menghadapi kelompok goblin secara langsung. Rena melambaikan tangan dan berterima kasih atas pujian Ian, sambil menyatakan bahwa ia lebih menyukai kegiatan memasak dibandingkan bertarung, dan hal itu membuatnya merasa nyaman. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan ke Lu, serigala, yang menurutnya tampak sangat keren. Ia mengaku belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Ian pun menunjuk ke arah tertentu sambil tertawa kecil dan menjelaskan bahwa sejauh ini hanya ada satu makhluk seperti Lu di seluruh server. Rena merapikan topinya dan bertanya apakah makhluk itu punya nama. Ia menyapa Lu dengan senyuman hangat, merasa nama Lu terdengar imut. Ian mengangguk dan menyebutkan nama temannya itu. Rena lalu menoleh dan bertanya apakah Lu ingin mencoba camilan. Ian menjawab bahwa kemungkinan besar Lu suka makan. Rena mengeluarkan sepotong daging asap. Ian mencium aroma steak tersebut pun diam-diam merasa tergoda. Lu langsung menggigit daging tersebut dan setelah memakannya, daya tahannya meningkat sebanyak 200 poin selama 20 menit. Jendela sistem muncul di hadapan Ian, membuat Rena bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ian mencondongkan tubuh ke arah layar dan bertanya-tanya apakah peningkatan statistik Lu merupakan efek dari keahlian memasak Rena. Dengan ekspresi terkejut, Ian menatap Rena setelah ia menjelaskan bahwa saat keahlian memasak mencapai tingkat lanjut, masakan yang disiapkan dapat memberikan efek peningkatan kemampuan tertentu tergantung pada jenis makanan. Ian memperhatikan kotak dialog dengan seksama dan menyadari bahwa tambahan 200 poin sangat berarti mengingat HP Lu hanya sedikit di bawah 140. Dari situlah, ia memutuskan bahwa menjalin hubungan baik dengan sang juru masak adalah langkah yang bijak. Pemuda itu mulai kesal pada si serigala karena melahap semuanya sendiri. Ian hanya menggaruk belakang kepalanya dan bertanya apakah masih ada sisanya untuknya. Namun gadis itu menjawab bahwa saat ini dia tak memiliki apa-apa. Raut kecewa langsung tampak di wajah Ian, tapi sang gadis buru-buru menjanjikan bahwa dia akan membuatkan sesuatu setelah misi selesai dan meminta Ian untuk tidak merasa iri. Ian mendekat, menatapnya dengan tegas, dan menyatakan bahwa itu adalah janji. Kelompok mereka berkumpul di Ngarai Som. Seorang kesatria berlutut di hadapan pemimpin pasukan, Hugo, dan mengabarkan bahwa bala bantuan yang disewa telah tiba. Hugo menatap Ian dan rekan-rekannya, lalu mengangguk puas. Ia membungkuk sedikit dan mengucapkan terima kasih dengan penuh kesungguhan. Ian menerima ucapan itu dengan percaya diri, merasa lega karena mereka tiba tepat waktu. Tapi saat melihat sekeliling, ia menyadari bahwa para petarung lain tampak tidak senang. Ian dan Rena melangkah maju setelah sang protagonis memutuskan bahwa mereka akan bertarung secara terpisah. Debu berterbangan di medan pertempuran. Salah satu goblin bermata merah mengeluarkan jeritan nyaring. Hugo mengacungkan tangan dan berseru bahwa mereka akan membersihkan Ngarai Som dari para monster. Lalu ia memberikan komando bagi seluruh pasukan untuk menyerang. Goblin-goblin itu melancarkan serangan dan para prajurit manusia bersiap dengan senjata terhunus. Rena tampak cemas. Ia bertanya pada Ian apakah ini benar-benar keputusan yang tepat. Ian menatapnya, lalu meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan meminta Rena untuk mengikuti arahannya. Namun sang juru masak masih ragu. Ia merasa tak seharusnya hanya Ian yang bertarung dari tim pendukung. Sang protagonis meraih sabuknya sambil berpikir,
Ia baru sadar bahwa Riina ternyata bisa sangat membantu. Serangan perisainya cukup kuat. Ia teringat bahwa karena rasa takut yang pernah dihadapi Riina, ia mengembangkan keterampilan bertahan diri yang luar biasa. Ian pun menyusun rencana sederhana. Riina akan menjadi pelindung garis depan, sementara ia yang akan melancarkan serangan. Menurut perhitungannya, kemampuan Riina di perkemahan Goblin sebanding dengan seseorang di level 60. Dan itu berarti ia bukanlah orang yang mudah menyerah. Mata Ian berbinar. Ia tahu bahwa saat Riina menarik perhatian para Goblin, ia dan Lu bisa mengumpulkan banyak pengalaman bertarung. Dan karena Riina bersamanya, ia merasa bisa memaksimalkan peran gadis itu sebagai pelindung utama. Riina tersenyum padanya, penuh percaya, dan berkata bahwa ia yakin pada Ian. Ian kemudian mendekati Lu dan menyarankannya agar lebih percaya pada serigala daripada padanya. Dalam hati, ia tahu bahwa jika rencananya berjalan mulus, Riina juga akan mendapatkan banyak pengalaman, tentu selama ia bisa bertahan. Tapi Ian yakin peluang Riina untuk tumbang hampir tidak ada. Ia mengernyit, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa alasannya bukan karena masakan Riina yang luar biasa lezat. Saat itu, seekor goblin melompat ke arah mereka. Riina segera mengaktifkan perisainya, membentuk penghalang pelindung. Para monster mulai menghantam penghalang itu. Ketika Ian bertanya berapa lama lagi dia bisa bertahan, Riina menoleh dan dengan tenang menjawab bahwa ia tak perlu khawatir. Beberapa menit berlalu, sang protagonis tersenyum kecil dan mengakui bahwa sang koki ternyata lebih hebat dari yang ia kira. Ia merasa terlalu khawatir terhadap seseorang yang baru mencapai level 40, padahal nyatanya perempuan itu baik-baik saja. Lu dengan berani menerobos kerumunan goblin, mengumpulkan pengalaman dari setiap pertempuran. Meskipun para goblin itu jauh lebih kuat dibandingkan para pengintai goblin sebelumnya, Lu tetap menghadapi mereka tanpa ragu. Bahkan pengalaman yang diperoleh pun dibagi 3 dengan rekan-rekannya. Ian merasa sudah cukup dengan semuanya. Sang protagonis menerima 2 notifikasi, naik level ke-26, lalu ke-27. Ia tersenyum penuh semangat dan menyebutnya luar biasa. Di tengah tebing curam yang tandus, seorang pemuda memperhatikan aksi sang protagonis yang sedang menghadapi para goblin dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu. Ia merasa gugup dan heran karena pria itu tampak seperti penyihir pemanggil, namun levelnya sudah cukup tinggi untuk bertarung di area tersebut. Edward menyentuh dahinya, lalu memberi isyarat kepada Luke dan Greta untuk melihat ke arah yang sama. Seorang rekannya bertanya apa yang sedang terjadi. Pemuda itu menunjuk ke arah pertempuran dan mencoba menjelaskan apa yang mereka pikirkan. Greta memejamkan sebelah mata dan berkata bahwa pria itu jelas seorang pemanggil, namun Luke merasa bukan itu masalah utamanya. Ia berkata bahwa untuk bisa bertarung di area ini, seseorang harus minimal berada di level 40. Namun kemampuan bertarung serigala yang dimiliki pria itu terlihat seperti makhluk level 60. Edward mengangkat jari telunjuk dan menambahkan bahwa kelas pemanggil baru saja dirilis, jadi tidak masuk akal jika orang itu sudah mencapai level 40. Ia memperkirakan pria itu baru level 20, dan Greta mengangguk setuju. Luke tampak berpikir keras. Ia teringat sebuah unggahan di forum yang menyebutkan bahwa pemain peringkat 1 baru mencapai level 17 atau 18. Sementara itu, Lu masih terus menyerang beberapa monster tambahan, dan kelompok itu mulai penasaran. Serigala macam apa yang sedang digunakan oleh pria tersebut? Luke memegangi dagunya, lalu berpendapat bahwa mungkin itu adalah artefak sihir yang memungkinkan pemanggilan makhluk kuat. Edward menjentikkan jarinya, seolah menemukan ide brilian. Ia menyeringai dan menjelaskan bahwa dari pertarungan antara Ian dan Riina, bisa disimpulkan mereka adalah pemain pemula. Selain itu, sang protagonis tampaknya tidak memiliki sihir serangan langsung, karena lebih sering menggunakan tongkatnya untuk bertarung jarak dekat. Teman-temannya mulai tampak tegang. Greta kemudian mengisyaratkan bahwa Edward sepertinya sedang menyarankan mereka untuk menjadi pemburu pemain. Luke langsung mengangkat tangan ke arahnya dan dengan gugup memintanya untuk tidak berbicara terlalu keras. Greta pun meminta maaf. Ia merangkul perutnya dengan kedua tangan dan bertanya kepada pemimpin kelompok apakah langkah yang diusulkan tidak terlalu gegabah. Ia merasa jika mereka tidak mendapatkan perlengkapan yang layak, maka risikonya terlalu besar. Karena hukuman atas menyerang sesama pemain cukup berat dan reputasi mereka bisa jatuh drastis. Edward mengepalkan tangan dan meminta mereka untuk memikirkannya lagi. Ia memperkirakan bahwa satu artefak pemanggilan saja bisa bernilai setidaknya 20 juta gold. Masing-masing dari mereka bisa mendapatkan 6 hingga 7 juta.
Luke melangkah maju dan berseru bahwa jumlah itu bahkan bisa melebihi 40 juta. Sang pemimpin kelompok mengangkat telapak tangannya, membenarkan bahwa hal itu memang benar. Ia lalu berpikir, jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perlengkapan mereka. Hingga mencapai setidaknya level 80, dia bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka benar-benar ingin melewatkan kesempatan emas ini. Ia mengangkat jarinya dan menyebutkan bahwa ia memiliki rencana yang sangat brilian. Lu menggeram sambil menghadapi beberapa goblin di sepanjang jalan. Ian membuka jendela sistem dan melihat bahwa ia hampir mencapai level 30. Ia pun bertanya-tanya, kemampuan kelas apa yang akan ia peroleh, mengingat pemain mendapatkan kemampuan tersebut setiap 30 level. Ia mengeklik sesuatu di layar dan membaca di forum bahwa kemampuan ini sepenuhnya acak. Namun, ia tahu bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Salah satu dari dua kemampuan itu pasti berkaitan dengan keahlian paling tinggi yang ia miliki saat ini. Ia memperhatikan pohon keterampilannya dengan lebih saksama dan menyimpulkan bahwa kemampuan kedua memang benar-benar acak. Dengan senyum di wajahnya, ia pun sudah menentukan kemampuan mana yang paling cocok untuk dirinya. Kotak dialog sistem menampilkan deskripsi tentang keterampilan aktif dari pelatihan menengah level 3, yaitu sebuah efek sementara yang diterapkan pada hewan peliharaan. Efek ini membuat peliharaan tersebut lebih memahami perintah pemiliknya dan memperoleh beberapa peningkatan kemampuan tambahan. Saat seorang goblin gagal menyerangnya, sang protagonis menyadari bahwa kemampuan ini meningkatkan potensi, dan ia yakin bahwa salah satu dari dua keterampilannya nanti pasti berkaitan dengan hal tersebut. Ian memukul kepala monster itu dan berharap kemampuan acaknya nanti tidak berhubungan dengan pertanian. Rena, yang tengah memegang perisai, memperingatkannya bahwa kekuatan sucinya tinggal 5% lagi. Tanpa ragu, Ian mengayunkan tongkatnya dan berteriak memanggil Lu, si serigala, untuk melindungi Rena. Lu segera melesat ke arah koki goblin. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Rena dan melancarkan serangan kritikal yang menumbangkan goblin pengintai dan goblin prajurit sekaligus, memberikan pengalaman bertarung yang melimpah kepada pemiliknya. Rena mengelus kepala Lu dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu, sang protagonis merasa sedikit kesal melihat betapa akrabnya Lu dengan Rena, sedangkan kepada dirinya sendiri, Lu terasa lebih dingin. Ia menghela napas dan memutuskan untuk menerima kenyataan itu. Setelah menyelesaikan misi, Lu menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung. Pertempuran sengit tengah berlangsung di dalam ngarai. Para goblin telah berkumpul di sebuah camp dan terlihat panik. Salah satu dari mereka membawa tongkat, keluar dari tenda dengan ekspresi marah karena manusia telah berani menginjakkan kaki di wilayah mereka. Ia menunjukkan taringnya dan memerintahkan untuk menyingkirkan semua penyusup. Monster itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sebuah sihir kuat menghantam tanah, menyebabkan ledakan. Beberapa prajurit terkena langsung, sementara sebagian berhasil selamat dengan hanya luka ringan dan baju zirah terbakar. Hugo yang menyaksikan kehancuran itu segera menyadari bahwa itu adalah kepala suku goblin. Ia langsung tegang dan memerintahkan seluruh senjata untuk disiapkan, dengan keyakinan bahwa pertempuran ini hanya boleh berakhir dengan kemenangan. Saat Ian menerima notifikasi bahwa semangat juang sekutu meningkat 30%, ia menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Para prajurit maju dengan sorakan semangat, memperoleh peningkatan statistik sebesar 10% selama 20 menit. Ian mengangkat tongkatnya ke depan dan memberi isyarat kepada Lu untuk menyerang. Sang serigala melompat dan menumbangkan beberapa goblin dengan mudah. Kepala suku goblin hanya bisa terdiam, terkejut melihat keganasan makhluk buas itu. Lu berlari dengan sigap ke arah sang pemimpin goblin. Pemimpin itu membuka tangannya lebar-lebar dan mengejek, menyebut Lu hanyalah makhluk buas yang dibesarkan oleh manusia. Namun, dalam sekejap, serangan tajam dari serigala itu mengenai tubuhnya secara telak. Bahunya terpukul hebat, dan sistem segera melaporkan bahwa kesehatannya berkurang sebesar 0,7% dari total, serta ia akan menerima efek luka berdarah selama 10 detik. Pemimpin kelompok itu mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, menyerukan serangan gabungan, lalu mengaum keras. Serangan demi serangan menghujani pemimpin goblin dari segala arah. Ledakan mengguncang tanah, asap membumbung tinggi. Dari balik asap, sosok goblin yang terluka parah muncul. Sistem memperingatkan bahwa kesehatannya kini tinggal 30%. Dengan mulut terbuka lebar dan mata menyala marah, sistem memberitahu bahwa ia telah memasuki kondisi amukan, lidahnya terjulur, dan ia kembali menyerang dengan buas. Yang mengepalkan gigi,
menghindari serangan dengan susah payah. Ia mencoba memahami situasi di sekitarnya. Seorang rekan terpeleset. Sistem melaporkan bahwa dia terkena ledakan berantai dan mengalami kerusakan sedang. Tokoh utama terjatuh. Ia menatap lengannya yang terbakar, merasakan nyeri yang nyata dan menyadari bahwa ia perlu segera pulih. Tiba-tiba, cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Sistem memberitahu bahwa salah satu anggota tim Reena telah menggunakan sihir penyembuhan padanya, memulihkan sebagian besar kesehatannya. Ia tersenyum, menyadari apa yang terjadi. Ia menoleh ke arah gadis penyembuh itu dan yang berterima kasih padanya. Gadis itu hanya membalas dengan senyuman tenang. Anak laki-laki itu lalu memanggil Lu dan memerintahkan serangan lanjutan. Ia menggeser tongkatnya dan sang serigala menggeram dengan penuh semangat. Binatang itu menegakkan kepala, siap bergerak. Tokoh utama memperingatkan yang lain agar tetap berhati-hati dan meminta mereka terus memancing perhatian sang pemimpin, yang menciptakan busur dari energi. Lu melesat ke depan. Sang protagonis menarik tali busur, memusatkan perhatian, dan mencari titik lemah musuh. Pemimpin goblin mengangkat tangannya, menyebarkan api ke sekeliling, dan meneriakkan kutukan agar semua lenyap bersamanya. Tokoh utama tahu, ini bukan waktu untuk gagal. Musuh kini jauh lebih berbahaya. Salah satu prajurit bahkan terkena kobaran api. Lu dengan cepat menyelinap dari belakang. Yang membidik, lalu melepaskan anak panah. Panah itu terbang cepat, melewati rekan-rekannya, menuju pemimpin goblin. Sang pemimpin melihat kilatan cahaya di langit. Ia membuka mulut dan mengaum. Anak panah itu menembus tubuhnya, lalu tertancap ke tanah. Sang pemimpin jatuh, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang membara. Para prajurit yang tersisa menatap dengan dahi berkerut. Belum yakin apakah musuh benar-benar tumbang. Tapi sistem segera memberi ucapan selamat. Mereka telah berhasil mengalahkan pemimpin goblin dan menyelesaikan misi di camp tersebut. Tangan dan senjata mereka terangkat tinggi. Sorak kemenangan terdengar. Tokoh utama menoleh ke kanan, membaca pemberitahuan yang muncul. Ia mendapat pengalaman besar. Ketenaran meningkat karena kontribusi tertinggi, dan misi pun berhasil dituntaskan. Menguasai camp goblin pria itu menatap layar di depannya, di mana tertera pengumuman kenaikan levelnya menjadi 30. Muncul pula pesan merah khusus yang memperingatkan pembukaan skill kelas baru, termasuk kemampuan khusus seperti pemberian skill untuk memanggil makhluk serta distorsi ruang, yang langsung menarik perhatiannya. Hugo memecah lamunannya dan mengulurkan tangan pada sang protagonis, memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih. Mereka berjabat tangan, dan Hugo menjelaskan bahwa berkat keberanian protagonis, mereka tidak mengalami kerugian besar dan merasa berutang budi kepadanya. Sang protagonis pun merendah, mengatakan keberhasilan itu adalah hasil keberanian tim Hugo. Sang pemimpin mengawasi dengan seksama, lalu mengingatkan agar mereka waspada saat kembali. Ia membalik badan, dan dengan suara lantang memberikan semangat kepada pasukannya. Mereka mengangkat tangan, meneriakkan bahwa misi telah selesai dan saatnya pulang. Ian menepuk bahu Lu, menghela napas lega bahwa perjuangan ini sudah usai. Ia duduk, lalu mulai memeriksa skill baru yang didapat. Deskripsi kemampuan, pemberian skill untuk memanggil, seperti yang dia duga berhubungan dengan potensi. Ian melipat tangan, berpikir untuk memberikan skill itu pada Lu agar bisa memaksimalkan potensinya. Setelah dicek, ternyata potensi serigala itu masih rendah, hanya 6. Sementara untuk berevolusi diperlukan sekitar 100 poin. Ia meletakkan tangan di pinggul, memutuskan bahwa Lu perlu kemampuan khusus untuk meningkatkan potensi ini. Duduk kembali, Ian sadar harus membantu Lu berkembang secepat mungkin, walaupun itu mungkin akan mempengaruhi skillnya. Dia kemudian membaca deskripsi skill kedua, distorsi ruang, yang memungkinkan pengguna bertukar tempat dengan peliharaan tanpa menerima serangan selama aktivasi. Meskipun agak kecewa tidak mendapatkan skill serangan atau penghambat musuh, Ian merasa skill ini sangat berguna dalam pertempuran. Ia pun senang dengan pilihan skill yang diterimanya. Reena mengangkat tangan dan memanggil Ian. Ia membungkuk dan berterima kasih, mengatakan kemenangan mereka berkat Ian. Sang protagonis membalas dengan pujian untuk sang koki, yang juga mengatakan ia tidak akan bisa melakukannya tanpa Ian. Lu mendekat dan Ian mengucapkan terima kasih karena Lu adalah kunci keberhasilan mereka. Gadis itu tersipu dan mengakui betapa terkejutnya ia melihat kekuatan serigala itu dalam pertarungan. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Lu atas semua yang telah dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Ian menoleh dan melihat seseorang mendekat. Edward dan timnya muncul, meminta maaf atas keterlambatan mereka. Ian penasaran siapa mereka dan apa tujuan kedatangan mereka.
Pria yang paling depan mengulurkan tangan dan menyatakan senang bisa bertemu Ian. Ia memperkenalkan namanya dan menjelaskan bahwa kesibukannya dengan quest membuatnya belum sempat berjumpa sebelumnya. Ian membalas jabat tangan itu dan memperkenalkan dirinya. Ian memikirkannya ketika Edward menawarkan untuk bergabung dengan kelompoknya dan menyelesaikan beberapa misi bersama. Edward tersenyum penuh percaya diri dan berkata bahwa mereka mengetahui adanya misi rahasia yang merupakan kelanjutan dari tugas menaklukkan Camp Goblin. Ian langsung mengira bahwa yang dimaksud adalah misi dari sang pendeta. Ian mengernyit, menyadari bahwa sebelumnya dia tidak berniat mengerjakan misi itu karena tingkat kesulitannya yang tinggi, tapi kini levelnya sudah jauh meningkat. Ia memperhatikan Edward dengan seksama, merasa heran mengapa dua orang dari mereka yang setidaknya berlevel 50 membutuhkan bantuannya, karena perbedaan level mereka sangat signifikan. Ian menganggukkan kepala sedikit dan berpura-pura tertarik pada bagian tersembunyi dari misi itu. Padahal, sebenarnya dia merasa ada sesuatu yang janggal dan ingin mencari informasi lebih lanjut. Edward menatap Ian dengan serius dan menjelaskan bahwa misi tersebut adalah untuk mengalahkan pendeta goblin yang mereka temukan di terowongan belakang barak. Tugas mereka hanya membunuh pendeta tersebut. Namun, Edward mengaku takut, walaupun pendeta itu jauh lebih lemah dibandingkan pemimpin mereka, ketiga mereka masih ragu bisa menang. Ia melanjutkan bahwa jika Ian dan Rena bergabung, mengingat Ian memiliki artefak pemanggil yang kuat, mereka pasti bisa mengatasi misi tersebut. Ian tersenyum tipis, menyadari bahwa ketiganya mengira dia benar-benar menggunakan artefak itu. Senyumnya semakin lebar karena artefak semacam itu sangat mahal, dan para pemain itu tampaknya ingin membunuhnya demi mendapatkan keuntungan besar. Ian meletakkan tangan di pinggul dan mengatakan bahwa dia mengerti semuanya, serta setuju untuk membantu mereka, berpikir bahwa akan menyenangkan bermain bersama orang-orang yang dia anggap sedikit bodoh itu. Asap mengepul dari atas ngarai. Ian dan Rena saling bertukar pandang penuh kekhawatiran sebelum berkomunikasi lewat pesan pribadi. Tanpa menoleh ke Ian, Rena bertanya mengapa ia menulis pesan itu. Ian memperingatkan agar dia siap-siap. Ian lalu menghadap ke kelompok yang mencurigakan dan mengatakan bahwa tawaran itu terdengar bagus, tetapi dia harus berdiskusi dulu dengan teman wanitanya. Edward tersenyum dan mengiyakan. Ian bertanya pada Rena pendapatnya tentang rencana tersebut. Sang koki hanya diam dan menatap serius ketika Ian mengirim pesan bahwa ketiga orang itu tampaknya berencana membunuh mereka setelah pertempuran dengan pendeta. Namun Ian merasa mereka tidak terlalu tertarik pada Rena. Ian melirik Edward, sementara Rena bertanya dalam chat apa yang harus mereka lakukan, dan langsung setuju mengikuti rencana Ian saat dia bertanya. Rena menoleh pada Greta dan teman-teman lain, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak karena ini adalah misi rahasia yang akan menguntungkan semua pihak. Sang penjahat memberi jempol dan berkata bahwa ini adalah kabar bagus, tanpa menyadari betapa mudahnya mangsanya ini. Ian lalu menoleh pada temannya yang bertanya apa yang terjadi. Rencana sudah dibuat, lalu dia menjawab dengan tenang bahwa tidak perlu khawatir karena semuanya sudah dipikirkan dengan matang. Pria itu menatap ke depan, matanya berkilau penuh keyakinan bahwa mereka akan melewati waktu yang menyenangkan. Edward tersenyum sambil bermain-main dengan api kecil. Greta menoleh ke arah teman-temannya, sementara Luke memperlihatkan ekspresi penuh semangat dan fokus. Pria yang duduk di tebing tinggi itu menghela napas dalam-dalam, merasakan udara segar di Kailin yang menyegarkan jiwa. Dave, nama pria itu, tersenyum dan mengagumi keindahan dunia virtual ini, menganggap para pembuatnya sebagai jenius sejati. Ia bersandar dan menatap jauh ke cakrawala, memutuskan untuk mengajak teman-temannya berkemah di dalam permainan ini. Ia mengeluarkan makanan dari tasnya dan menggigit sepotong kimbab, mengakui bahwa tak ada yang lebih nikmat saat berkemah selain makanan sederhana seperti itu. Dave kemudian teringat sesuatu. Ia membuat lingkaran sihir kecil dan memanggil peliharaannya, Wolfie. Seekor serigala muncul di sampingnya. Makhluk itu mengangkat kepala dan melolong, seperti biasanya. Dave memberinya sepotong ham sebagai camilan, dan Wolfie dengan cepat menggigitnya. Dave kembali mengungkapkan betapa menyenangkannya suasana di tempat ini. Ia memiringkan kepala sedikit, berpikir, dan menyadari bahwa temannya mungkin masih asik bermain. Ia mengingat Ian, yang terdengar gugup saat berbicara dengannya lewat telepon. Dave menggaruk dagunya dan bertekad untuk memastikan kelas apa yang dimiliki Ian, berharap bahwa sang protagonis bukan seorang penyihir pemanggil makhluk. Sebuah cahaya muncul di gua yang gelap, menyinari lorong yang dalam. Kelompok itu bersiap menghadapi pertarungan.
Rena memberitahu Ian sisi mana yang harus dia awasi, sementara Ian memberitahu Rina kapan harus menggunakan sihir penyembuhan. Edward menoleh ke belakang, berpikir bahwa misi ini hampir selesai dan sang pendeta akan segera muncul, yang berarti saatnya bertindak telah tiba. Rencananya adalah menyerang protagonis dari belakang sementara dia dan temannya bertarung melawan bos mini. Edward membayangkan dirinya berdiri di atas tumpukan emas setelah mendapatkan artefak bernilai puluhan juta. Ian melihat senyum bodoh Edward dan berpikir bahwa temannya itu memang sulit menyembunyikan niatnya. Ian menoleh pada Rena dan memperingatkan bahwa bos akan muncul segera. Rena bertanya apa yang harus dilakukannya. Protagonis menunjuk ke sebuah kandang yang mirip penjara di depan mereka dan menjelaskan bahwa saat seseorang masuk, hitungan mundur selama 5 detik akan dimulai sampai bos muncul, dan setelah itu semua pintu masuk dan keluar akan tertutup rapat. Ia menunjukkan sesuatu pada jari-jarinya dan berkata bahwa saat ia memberi sinyal, Rena harus segera berlari ke pintu keluar. Lu segera maju setelah mendengar perintah itu, membuka mulutnya, dan menakut-nakuti goblin yang ada di depan mereka. Ian menoleh ke Edward dan bertanya, apakah dia bisa mengatasi jika tempo pertarungan dipercepat. Edward menjawab semuanya baik-baik saja. Sang penjahat menyunggingkan senyum tipis, menyadari bahwa protagonis benar-benar tak tahu apa-apa. Dan itu membuat rencananya menjadi lebih mudah. Protagonis menoleh ke arahnya dan menyadari bahwa segala sesuatu mulai bergerak cepat